kadang timbul satu konflik. Betul, satu konflik bisa saja itu terjadi. Betul. Dengan konflik ini kita harus bisa memaklumi. Harus bisa mensiasati juga. Harus bisa mensiasati agar konflik itu tidak berkepanjangan. Betul, tidak berkepanjangan. Tidak gitu. berkepanjangan dan tidak menimbulkan masalah baru. Masalah baru atau Jadi, bisa saja masalah itu tidak terselesaikan gitu. Betul. Bisa saja masalah yang kemungkinan awalnya kecil jadi menjadi masalah besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sahabat semua? Kami ketemu lagi dalam satu aktivitas pesan-pesan moral, pesan-pesan yang mengandung hal-hal nasihat yang berkaitan untuk kehidupan kita bersama. Setuju? Hari ini saya ditemani oleh sama sahabat saya yang sehari-hari hidup satu bantal, satu dapur, ya, dan bersama dalam kehidupan berumah tangga. Ya, tema kita hari ini adalah bagaimana hidup kita dapat menciptakan hidup sakinah mawadah warahmah. Setuju? Setuju. Oke. Memang banyak yang kita dapati dalam kehidupan kita, hal-hal yang bernuansa yang sekiranya bisa kita selami dan kita dalami bersama, romantika dalam kehidupan berumah tangga. Iya. Betul. Bagaimana dapat tercipta kehidupan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sesama saling memaklumi dan sekaligus menerima satu sama lainnya. Ya, menerima kekurangan dan kelebihan. Kita hari ini kita akan bincangkan, kita kupas tuntas dalam pembicaraan kita di suasana yang penuh dengan keceriaan. Pemirsa dapat ketahui bahwa kami juga sekarang berada di satu lokasi. Di lokasi apa namanya, Mah? Di hutan mangrove. Hutan mangrove daerah Jakarta Utara. Ya, mudah-mudahan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga itu harus betul-betul kita ciptakan. Bagaimana triknya? Bisa disampaikan? Ya, triknya yang paling utama adalah bagaimana seorang suami, seorang istri dapat berkomunikasi dengan baik. Itu yang nomor satu, number one. Jadi communication yang baik, kemudian juga menerima kondisi dan keadaan dari masing-masing, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Itu kayaknya. Ya, baik. Satu trik yang mungkin telah disampaikan, mungkin ada cara lain yang mungkin lebih spesifik. Ada kata hati yang mungkin rasa kebersamaan. Artinya adalah satu kata kunci adalah satu kejujuran. Setuju? Setuju. Dengan kejujuran, ya, insya Allah semuanya bisa aman. Mengapa? Satu sama lain saling percaya, saling meyakini, yang saling mendukung satu dengan lain. Selain itu juga kelebihan dan kekurangan, ya kan? Setuju? Ya. Kelebihan kekurangan dari masing-masing pasangan. Apalagi pasangan kehidupan rumah tangga yang masih muda. Betul. Ya, harus tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kan gitu. Itu yang harus kita menyadari. Jadi kita harus menerima kekurangan kita dan menyadari kekurangan kita di mana. Begitupun dari kekurangan itu mungkin ada kelebihan yang kita miliki. Nah, bagaimana kita mengolah itu dengan baik? Ya, pada hakikatnya bahwa manusia itu tidak sempurna, ya, satu dengan lain. Apalagi dalam kehidupan, mungkin dalam berumah tangga itu masing-masing pasangan punya awal kehidupan dari latar belakang yang berbeda. Betul, baik itu suku, latar ya belakang kan? budaya yang berbeda, kemudian habit yang mungkin masing-masing punya cara tersendiri. Punya tersendiri. Nah, oleh karena itu
satu hal yang kata kuncinya adalah saling menyelami dan sekaligus saling memahami satu dengan yang lain. Itu ya. Tadi kata kunci pertama adalah satu kejujuran. Dari kata kunci yang kedua adalah saling memahami dan saling menyelami tentang lebih dan kurang dari masing-masing pasangan. Ya, bagaimana menurut Mama? Setuju, karena itulah satu keberhasilan yang mungkin bisa kita perjuangkan untuk hidup bersama dalam satu atap, dengan latar belakang datangnya dari perbedaan, dapat bersatu dalam satu kesatuan yang bagaimana satu kesatuan itu bisa kita ciptakan seutuh mungkin. Tentu ya dengan menerima lah yang tadi dibilang kekurangan maupun kelebihannya. Oke, jadi dengan kata kunci tadi mudah-mudahan pola kehidupan yang mungkin selama ini kita rasakan bersama untuk pasangan muda maupun pasangan-pasangan yang mungkin sudah mencapai hal-hal yang mungkin lebih dari beberapa tahun diselami itu juga sama pada prinsipnya. Ya, kemudian ada kata kunci yang berikutnya. Memaafkan mungkin ya, bisa tidak? Oke, saling memaafkan. Ya. Saling memaafkan atas kesalahan mungkin ya kita kan yang namanya dari perbedaan tadi mungkin ada sentilan-sentilan yang atau gemercik gitu ya, mungkin bisa dibilang begitu. Nah itu kita sudahlah kita memaafkan gitu ya, berusaha untuk apalagi sampai kepada titik misalkan sudah berdamai saja, misalkan ada terjadi satu konflik begitu ya. Nah itu kita berdamai. Nah dengan kedamaian itulah mungkin nanti bisa tercipta satu harmoni dalam kehidupan bersama. Setuju. Jadi manusia itu tidak lepas dari kata salah ya. Betul. Ada perbuatan yang mungkin tanpa disadari ya, tanpa disengaja itu menimbulkan kesan yang seolah-olah dari pasangan itu menimbulkan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nah, dengan ada hal yang seperti itu kadang timbul satu konflik. Betul, satu konflik bisa saja itu terjadi. Betul. Dengan konflik ini kita harus bisa memaklumi. Nah, harus bisa mensiasati juga. Harus bisa mensiasati agar konflik itu tidak berkepanjangan. Betul, tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan masalah baru. Masalah baru atau bisa saja masalah itu tidak terselesaikan gitu. Bisa saja masalah yang kemungkinan awalnya kecil jadi menjadi masalah besar. Gitu. Oleh karena itu kata kunci yang berikutnya adalah tidak boleh saling menyalahkan. Tuh, tidak boleh saling menyalahkan. Berusaha untuk legowo ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan. Itu trik yang mungkin dapat kita lakukan ya. Kita coba selami dan kita coba terapkan dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Nah, pemirsa, mungkin dapat kita ketahui bersama, kadangkala banyak hal yang mungkin faktor-faktor intrik-intrik kecil yang menyebabkan kita juga terlena dalam kehidupan yang kita alami ya. Trik-trik apa itu? Dari faktor, bukan hanya faktor dalam, dari faktor luar juga dapat mempengaruhi. Betul. Apa faktor luar itu? Ekstern dan intern ya. Ekstern dan intern. Mungkin Mama bisa menjelaskan dari faktor eksternal dan internal itu seperti apa saja? Kalau ekstern berarti dari luar ya. Ya mungkin adanya sesuatu. Awalnya mungkin dari kejujuran itu. Berawal dari ketidakjujuran. Nah sehingga ada hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan kita yang membuat kehidupan di dalam berumah tangga itu menjadi masalah gitu dan tidak disadari. Tidak disadari gitu ya. Itulah yang tadi dikatakan ada trik-trik yang faktor eksternal yang mungkin lebih dominan. Ya. Mengapa?
banyak hal-hal yang karena pergaulan, Betul. ya, Karena komunikasi dengan karena orang, komunikasi, gitu ya kan? yang kadangkala, yang kadangkala tanpa kita sadari. nah, betul, tanpa kita sadari dari faktor X itu yang menyebabkan timbul satu permasalahan baru. Oke. Tuh. Ya, jadi faktor X inilah yang Sebenarnya mungkin faktor X itu tidak hanya dari misalnya contoh tidak hanya dari satu individu saja, tapi bisa juga misalkan dari bisa nggak boleh disebut misalnya dari orang tua, Betul. begitu ya, dari keluarga. Betul. Itu juga bisa menimbulkan satu persoalan, permasalahan gitu. yang mungkin Permasalahan. ya kalau tidak kita pandai-pandai mensiasati jadi permasalahan yang besar. Yang besar. Bisa saja itu menjadi chaos gitu ya, Betul. menjadi chaos dalam Jadi, satu kehidupan gitu bersama gitu. Nah, itulah yang kita harus mensiasatinya gitu ya. Jangan sampai permasalahan itu membesar, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan, nah, sehingga ya hancur gitu. betul. Jadi komunikasi Hidup kita kehidupan bersama itu hancur. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh semua pihak, termasuk kita ya. Nah, itu. jadi faktor yang mencoba untuk membuat suasana dalam kehidupan berumah tangga itu kita juga saling-saling pandai-pandai untuk mensiasatinya. Mensiasatinya, betul. Ya, trik-trik tersendiri itu memang tidak ada di dalam teori dalam pembelajaran, ya. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga itu kita Ciptakan. kita bisa Bisa, tahu, ya, kita bisa laksanakan, bisa kita jalani pola-polanya itu berdasarkan dengan, ya, bisa ya itulah yang tadi. Bisa Nah, mungkin kita- dari pengalaman. dari pengalaman, Dari pengalaman. dan bisa juga orang lain, berdasarkan bisa pengalaman ya, pengalaman hidup lah dan ya. pengetahuan pribadi yang dimiliki, ya. Jadi pribadi dengan ya, banyak pribadi. kontak sosial juga menambah satu pengalaman. Pengalaman. Ya, apa itu kontak sosialnya? Makanya kita harus pandai-pandai bergaul dengan hal-hal yang bersifat positif. Betul. Jadi bergaul yang positif di Bergaul ranah yang mana kita bisa mungkin menempatkan diri kali Betul. ya. Dan sekaligus juga kita harus pandai-pandai, ya, menyeleksi tentang pergaulan yang seleksi. positif Nah, dan itu. tidak. Ya, Ya, seleksinya seperti apa? Yang kira-kira memungkinkan kehidupan kita, Bermanfaat. yang Nah, bermanfaat baik untuk kita. dan bisa menjadi nasihat, Bisa menjadi nasihat, satu betul. jalan yang Jalan yang terbaik terbaik. dalam rangka pembinaan hidup rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sakinah mawadah warahmah. Dan jangan tinggalkan selalu kebersamaan. Ya kan? Itu penting tuh. Nah, selalu kebersamaan di dalam Waktu-waktu tertentu, waktu-waktu tertentu. Jadi di momen-momen tertentu lah, sempatkan menyempatkan waktu diri gitu ya. untuk selalu bertemu, ya kan? Dengan tempat bertemu kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kiranya bisa kita selesaikan. Berarti secara tadi dong kebersamaan. yang pertama kita Dengan- buka Betul, komunikasi ya, komunikasi penting. betul. Nah, banyak mungkin trik yang dapat kita lakukan, ya. Trik-trik ini yang menyebabkan kita bagaimana bisa menciptakan suasana yang rukun, yang damai untuk kebersamaan demi ketentraman kehidupan berumah tangga. Ya, jangan, faktor yang maha penting adalah kesolehan Itu ya, penting. yang Jadi dimulai dasar utama. adalah dari kepemimpinan. Siapa itu? Sebagai kepala rumah tangga. Nah, kepala rumah tangga itu adalah contoh dan keteladanan yang harus betul-betul diciptakan. Ya, jadi biar bagaimanapun ya agama, Keteladanan. ya, agama menjadi faktor penting Faktor dalam utama dan kehidupan. tiang utama lah, yang ya. utama dalam satu kehidupan Kehidupan. berumah tangga. Apapun. Baik, kita kira cukup ya. Oke, kita Bincang-bincang sudahi kita pada hari bincang-bincang ini. pagi hari ini. Jadi ingat tadi yaitu komunikasi berjalan dengan baik, kemudian saling memaafkan, kemudian juga kebersamaan. Nah, Saling kebersamaan, kejujuran ya, iya. saling keterbukaan. Betul, keterbukaan Dan dalam kebersamaan segala hal. dalam kehidupan, dan pola-pola ini kita ciptakan. Jangan lupa tidak ada kata yang tidak sempurna. Iya, Kalau tidak kita ada. ingin untuk menyempurnakan diri, dan Betul. tidak ada kata terlambat. Ya, sekalipun pasangan itu adalah pasangan muda atau pasangan tua, adalah yang penting dari Seperti kita hati ya, kita. pasangan tua nih ya. Iya. Kita pasangan tua nih, Dari Masya kita Allah. sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dengan jalinan dan komunikasi yang baik, ya kerukunan itu akan tercipta. Ingat,
kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Kita selalu bersama dengan lingkungan di sekitar dan sekaligus juga dengan kehidupan rumah tangga. Ciptakan suasana lingkungan juga lingkungan yang baik, harmonis dari lingkungan kita di lingkungan rumah kita. Dan lingkungan kerja sebagainya dapat kita siasati juga. Jangan sampai dengan lingkungan-lingkungan yang seperti itu kita menjadi hal-hal yang sifatnya primitif. Artinya kita berdiam, tidak ada kontak sosial yang menyebabkan kehidupan juga kita dalam rumah tangga kita terganggu. Oke? Oke, dan satu lagi mungkin ini ya, selain tadi yang disampaikan, menata hati. Nah itu penting, menata hati ini dalam berbagai hal lah ya. Menata hati itu tidak cuma dalam kehidupan berumah tangga, tapi juga kehidupan sosial gitu ya, dan kehidupan yang memang memberikan satu manfaat gitu kepada kita. Nah itu menata hati ini ya, jadi penting itu. Bagaimana kalau ada ya istilah manajemen kolbu ya? Betul. Oke. Itu yang dikatakan tidak lepas dari moral agama, ya, kesalehan, ya, keteladanan, ya, dari semua, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Cukup ya? Oke. Bincang-bincang tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berumah tangga. Mudah-mudahan dengan perbincangan yang singkat ini menjadi pesan moral, nasihat yang mungkin bisa diambil kebaikannya. Dan mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam konten ini. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen dan sekaligus share untuk teman-teman kita. Demi pesan ini untuk menjadi ibadah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.